menjadi ketua formalis. Ustaz, antum ketua formalis berapa ya, Ustaz? 2014 2015. 2014 2015, jadi udah agak lama ya. Jadi itu beliau pernah jadi ketua ini di formalis, dan juga beliau juga sering bergelut ataupun mencari pengalaman di organisasi-organisasi lainnya, dan juga beliau semasa di Jakarta, Masya Allah pengalamannya banyak banget, baik itu mengajar, belajar, dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah beliau sekarang mengajar di salah satu pondok di Bone, di Sulawesi Selatan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu MHQ Tonra ataupun madrasah Quran, tahfiz Quran. Ada yang enggak? Atau ada di sini yang dari MHQ? Oh, Masya Allah teman pondok teman Ustaz katanya. Masya Allah di MHQ ya, di Bone, di Tonra. Jadi itu sedikit profil beliau. Dan itu aja ya. Jadi sekarang insya Allah teman-teman siapkan ininya, persiapan belajarnya. Jadi insya Allah kita akan mulai pembahasan terkait tentang pelajaran balaghah dan adab. Dan ini Ustaz, afwan Ustaz. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah menjawab soal-soalnya. Jadi nanti pada pembahasan ini langsung dibahas aja Ustaz. Iya. Berarti sudah ada jawabannya teman-teman. Nah, ada, tapi nggak tahu kalau jadi teman-teman ini benar atau salah. Jadi insya Allah ini teman-teman jawab sendiri. Nah Ustaz. Oh ya, siap. Jadi teman-teman juga nanti misalkan kalau jawabannya berbeda dengan apa yang nanti Ustaz ajarkan, nanti bisa bertanya kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah malu-malu ataupun apalah, intinya harus kita sama-sama. Misalkan kalau ada pertanyaan ya langsung ditanyakan, bisa bicara open mic ataupun bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu dari saya kepada Al-Ustaz, falyatafaddal alaihi mashkura ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik peserta tryout formalis yang sudah kesekian kalinya ini. Pertama, kita berdoa dan saya secara pribadi, secara khusus mendoakan adik-adik semua yang ikut bergabung di tryout formalis ini. Mudah-mudahan diterima hajatnya dan mudah-mudahan semuanya lulus di kampus Lipia atau Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah fi Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan. Kita akan membahas tentang balaghah dan adab. Ya, untuk kali ini mungkin kita akan lebih banyak membahas balaghah dan juga adab juga kita akan bahas. Tapi untuk pembahasan materinya atau penjabarannya itu jauh lebih ke balaghah, karena balaghah ini butuh pemahaman. Adapun adab itu butuh hafalan saja. Ya. Kemudian kita santai saja, terbuka. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Dan saya juga memohon maaf karena style saya seperti ini. Ya, tidak apa-apa ya. Baik, adik-adik semua, insya Allah kita akan memulai. Bagaimana sistemnya ini, Ustadz Amjad? Ustaz, sistemnya ya. Kalau seperti biasanya Ustaz,
Oke. Pengajar sebelumnya berbeda-beda sih Ustaz. Ada yang soalnya dibaca oleh peserta, kemudian ada juga pemateri yang baca soalnya, kemudian Siap, jawab siap. rame-rame Ustaz. Ada yang jawab Baik, baik. lewat Oke, kolom komentar dan lain-lain. siap. Kalau begitu mungkin materinya sudah ada di layar ya. Baik. Oke. Al-balaghatu wal adab. At-tadribul awal. Ar-raqam raqam wahid. Al-qissatu naw'un min anwa' nukta nukta nukta. Ini gampang kayaknya ini ya. Ada yang mau jawab? Silahkan. Tafadhol. Ya, silahkan. Afwan, suara antum nggak kentara, nggak jelas. Ada yang jawab A Ustaz. Ya, betul. Ya, qissatu naw'un min anwa'in an-nasr. Jadi kita langsung jelaskan saja ya. Jadi adab itu terbagi dua. Ya, adab itu terbagi dua, nasr sama syiar. Kalam, hikayah ini bukan pembagian dari adab. Ya, jadi adab itu terbagi dua, nasr sama syiar. Kalau syiar itu berkaitan dengan syair-syair ya. Kalau selain syair itu, kalau selain syair, maka itu semuanya nasr. Ya, baik itu khutbah, wasiyah, misal dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2, ada yang mau baca silahkan. Kita tes dulu kedalaman bahasa Arabnya teman-teman. Nomor 2, Ayo silahkan. teman-teman yang mau boleh open mic. Nggak usah malu-malu ya, nggak usah takut juga salah. Insya Allah nggak dimakan itu. Ya, Jadi nggak sama-sama apa-apa, belajar. nggak apa-apa. Silahkan. Ada yang ingin Ikhwan maupun Akhwat? Ada? Atau saya tunjuk aja? Gimana? Ya, silahkan. Silahkan Ustaz. Oke. Haikal Faiz. Ayo, ayo, tafadhal. Iqra. Ayo. Hani bin Qabisatus Sibyani min adba'il asr. Ya, Asy-Syaibani ya. Yang betul Asy-Syaibani. Oke. Jawabannya ada yang sudah kasih jawaban? Silahkan. Oke, langsung saja kayaknya kita ini ya. Jawaban yang benar di sini adalah al-jahili ya, asrul jahili. Ya, al-asrul jahili. Ya, al-asrul jahili. Ya, jadi kalau adab ini butuh hafalan saja ya, adik-adik semuanya butuh hafalan. Jadi murojaahnya lagi, dirujuk lagi kitab-kitab adabnya dan butuh hafalan. Nanti kita intensnya ke balago insyaallah. Oke. Misalul amsal. Ada di sini empat contoh. Ar-raqm salis, misal lil amsal. Wahid akhir dawa'i al-kay, ba alif akhir dawa al-kay, ba as-sayfu dhayya'atil laban, jim afatur ra'il hawa, dal kulluhu sahih. Man sayujib? Tafaddal. Atau tafaddali min al-akhawat. Al-an min al-akhawat. Ba Ustadz. Ba as-sayfu dhayya'atil laban. Sahih. Ahsanti. Masya Allah. Jadi amsal itu, jadi amsal itu jamak dari al-masal. Ya, bukan misal, bukan misal. Kalau misal jamaknya amsilah. Kalau al-amsal itu jamak dari masal. Masal ini artinya sesuatu yang dikatakan karena ada kejadian. Ya, sesuatu yang dikatakan karena ada kejadian. Contoh as-sayfu dhayya'atil laban. Ada munasabah. Akhirnya hal ini dikatakan
dan ini boleh sah dikatakan untuk semua kejadian yang serupa. Nah, contoh ini kan as-sayfu dhayya'atil laban, artinya adalah musim panas itu membuat susu kambing atau susu sapi menipis. Artinya ini bisa dikatakan ke setiap kejadian yang terjadi dengan kata-kata ini, masal ini, karena ini misalnya ada orang meminta, ya, ada orang meminta sesuatu kepada orang lain, atau misalnya minta uang, tapi orang itu tidak punya, atau orang ini yang meminta ini orang malas misalnya, akhirnya dia mengatakan as-sayfu dhayya'atil laban. Ya, musim panas menjadikan susu itu menipis atau persediaan menipis. Ya, apapun yang serupa dengan hal ini bisa dikatakan, dan inilah contoh dari masal. Ya, baik, kita lanjut nomor 4. Kalamun baligh yulqa ala jama'atin minan nas li bayani ba'dil umuril muhimmati huwa. Nah, ini saya rasa semua tahu ini ya. Ini pasti khutbah ini, ya. Awil khutab. Al-khutab itu jamak dari khutbah. Jadi perkataan yang disampaikan atau disampaikan di depan halayak manusia itu pasti adalah khutbah. Oke, tidak mungkin wasiat, tidak mungkin hukum, tidak mungkin amsal, ya. Itu pasti khutbah, khutab. Oke, nomor 5. Ada yang mau membaca, silahkan. Tafadhol, buka mic-nya, langsung baca saja. Ya, biar cepat. Ya, tafadhol. Aywa. الفراق أو السفر سبب من أسباب ورود الوصايا. Ma'al jawab, al-wasaya. Jamil. Mumtazah. Baik, al-firaq aw safar sababun min asbab wurudil wasaya. Nah, jadi kalau menjawab itu nanti, adik-adik semua menjawab nanti, lihat ininya ya, lihat fahami soalnya. Ya, fahmus soal nisful jawab. Ya. Perpisahan atau safar itu salah satu sebab munculnya wasiat, ya, atau nasihat dari orang yang mau, nasihat dari orang yang mau ditinggalkan kepada orang yang musafar, ya, hati-hati di jalan. Nah, itu namanya wasiat semua ya. Contoh wasiat wasoya, hati-hati di jalan, jangan sembarang lihat-lihat, ya, perbaiki sholatnya, itu semua dari wasiat. Oke, nomor 6. Ada yang mau baca? Ini sirah ini. Nomor 6 ini. Tafadhol. Laki-lakinya kayaknya lagi nih. Nomor 6. Oke, Ikhwan, boleh ganti-gantian aja. Ya. Ikhwan, akhwat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya. Nomor 6. Tafadhol. Ikhwannya lagi nih. Ayo, Ayo, enggak tunjukkan. usah malu-malu. Langsung baca aja. Nggak ada? Kita Ayo, hitung ya. Rahmat Hidayat, tafadhal. Ayo, Rahmat Hidayat. Tafadhol. Tafadhol, akhi. La takhaf wa la tahzan. Inna Allah ma'ak. Insyaallah. Ayo. Ainal akh, Rahmat. Enggak ada ya? Oke. Oke, saya baca saja, Ustaz. Oke, Ma siap. bada abi tawallai abil abbas as-safah, karena ini agak sulit kayaknya. Ma bada abi tawallai abil abbas as-safahil khilafata wa intaha bisukutil Baghdad fi aidi tatar. Atau saya artikan. Zaman yang diawali dengan naiknya Abul Abbas menjadi khalifah sampai jatuhnya Baghdad di tangan orang-orang Mogol. Itu disebut dengan Asrul Abbasika, Asrul Umawi, Asrul Utsmani, atau Asrul Hadis. Ada yang mau jawab? Asrul Abbasi, Ustadz. Ya, Masya Allah. Betul, Asrul Abbasi. Ya, karena di sini ada kata kuncinya sedikit. Abul Abbas as-Saffah.
Ya baik. Kemudian saya ingin jelaskan. Jadi untuk adab ini adik-adik harus membagi fase, ya. Ada namanya fase jahiliyah, ada fase sadrul Islam, kemudian ada fase Khulafaur Rasyidin, kemudian ada fase Bani Abbasiyah, kemudian ada Bani Umayyah, kemudian ada Utsmaniyah. Setelah Utsmaniyah itu namanya Asrul Hadis. Dari zaman runtuhnya Khilafah Bani Utsman yang ditandai dengan naiknya Kemal Atatürk di Turki menjadi presiden, sampai saat sekarang ini disebut dengan Asrul Hadis, ya. Kemudian nanti di setiap masa itu, di setiap zaman itu ada penyairnya, ada penulis bukunya, ya, ada sastrawan-sastrawannya, itu yang harus dihafalkan, ya. Baik. Kemudian Asrul Jahili itu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, itu disebut dengan Asrul Jahili. Kemudian Asrul Sadril Islam itu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, sampai kemudian runtuhnya ini atau naiknya Abul Abbas menjadi khalifah, itu Asrul Umawi namanya. Dari nomor 6 ini, dari naiknya Abbas menjadi khalifah sampai kemudian runtuh di tangan Tatar, itu namanya Asrul Abbasi. Setelah itu nanti muncul Asrul Utsmani. Baik. Nomor 7, Al-Jahiz min Syu'ara. Al-Jahiz min Syu'ara. Ada yang mau jawab? Silahkan. Tafadhol. Al-Jahiz min Syu'ara. Ya, kita langsung jawab saja. Kalau jawaban saya di sini Al-Umawi. Al-Jahiz min Syu'ara Al-Umawi. Ya. Al-Jahiz min Syu'ara Al-Umawi. Ya, baik. Kemudian nomor 8, At-Tawqi'at arafat munzu ahdi. Ada yang mau jawab? At-Tawqi'at. Urifat di sini, ya, urifat, diketahui. Munzu ahdi. Yang mau jawab boleh bicara ataupun tulis di kolom komentar. Silahkan, silahkan. Wa ikhwan wa Ada yang akhwat. sudah menjawab. Kayaknya ini Ustaz, pada tidur kayaknya ini deh. Kalau kami di LIPI itu masuknya jam 7. Sama kayak begini. Oke. Enggak ada ya? Oke, At-Tawqi'at urifat munzu ahdil Umawi. Ya. Tawqi'at itu diketahui atau familiar, enggak familiar, sudah ada di zaman Umawi. Oke, selanjutnya nomor 9. Ini Tawqi'at, masih Tawqi'at. Tawqi'at ishtuhirat fi asril Umawi amil asril Abbasi wa asril Jahili. Wa asril Islam. Coba jawab saja. Afwan Ustaz, ada yang tanya Ya. tadi, ada yang bertanya. Katanya apa itu at-tawqi'at? Oke. Jadi Tawqi'at itu, jadi dulu sebelum zaman kita, di zaman dahulu itu ada namanya sulhul, ada namanya sulh. Ini harus kita pahami, ada namanya sulh. Seperti yang ada sulhul Hudaybiyah, ya. Kemudian itu kalau sulh itu namanya piagam. Kemudian Tawqi'at itu adalah sesuatu yang disepakati, ya. Misalnya kalau sekarang itu seperti apa ya?
eh, yang di zaman modern itu seperti surat pernyataan kayaknya ya. Seperti surat pernyataan, ya. Seperti surat pernyataan atau surat kesepakatan. Kalau surat kesepakatan itu lebih ke sulh atau piagam, ya, piagam Madinah, piagam Hudaybiyah, hampir mirip-mirip sama sulhul Hudaybiyah, ya, atau mirip-mirip seperti itulah, ya. Itu namanya tauqiat, ya, yang di situ ada. Kalau sekarang itu harus bermaterai, surat-surat perjanjian yang harus bermaterai itu namanya tauqiat, ya. Kalau dulu kan tidak ada istilah materai, ya, susah menjelaskan ini. Intinya seperti itulah. Oke. Kemudian nomor 9, at-tauqiat ishtuhirat fi asril Abbasi, ya. Jadi muncul tauqiat itu muncul di zaman Umawi, tapi nanti dia kebanyakan dipakai atau familiar dipakai itu di zaman Abbasi. Ya. Ya. Oke. Kemudian min khasa'isi tauqiat. Ya. Min khasa'isi tauqiat. Karena ini agak susah kayaknya, langsung kita jawab saja, kita jelaskan. Jadi salah satu keistimewaan tauqiat atau kekhususan tauqiat itu, ya. Oh, di sini salah kayaknya. Oh, ada. Ternyata ada dal. Yuktabu min syakwa. Jadi kebanyakan tauqiat itu ditulis karena keluhan-keluhan, ya. Keluhan-keluhan atau keluhan-keluhan rakyat yang ditulis kemudian diajukan ke pemerintah, ya. Itu salah satu kekhususan daripada tauqiat, ya. Kita agak cepat saja ini ada, dan nanti balagonya yang kita intai. Oke, karena setelah ini kita akan masuk ke balago. Oke, nomor 11. Al-usul wal intihau ilal ghayah ta'rif li. Ada yang bisa jawab? Ikhwannya. Ini mudah sekali ini. Jangan sampai nanti antum salah jawab. Karena soal-soal Libya itu mirip-mirip, ya, mutasyabihan. Tafadhal. Al-usul wal intihau ilal ghayah ta'rifun lil fasaha am lil usul am lil usul. Mana semua peserta ini? Al-balagha Ustaz. Ya. Al-balagha lughatan. Al-usul wal intihai ilal ghayah ta'rif lil balaghati lughatan. Ya. Oke, nomor 12. Kalimat al-dhish. Kalimat al-dhish laisa fasihatan li aibi. Ya. Kalimat al-dhish ini punya aib. Ya, makanya disebut tidak fasih. Bukan kalimat al-fasihah karena dia punya aib. Nah, aibnya apa? Tanah huruf, tanah kalimat, al-gharabah, mukhalafatu wa al-lugha. Ikhwan jangan jawab. Harus musyarakahnya. Ya, ikhwan. Jangan aja. Baik. Ada yang lain aja. Kalimat al-dhish. Setelah ini kita akan jelaskan. Ada ikhwan yang bisa jawab atau malu-malu. Biasanya akhwat yang malu-malu ikhwan. Atau ada yang lain mau jawab. Silakan. Ya, tafadhal. Hansa. Tafadhal tadi. Kemana? Tanah huruf. Baik. Ya. Betul, tanah huruf. Jadi di dalam ilmu balaghah itu ada namanya tanah huruf, ada namanya tanah huruf kalimat. Ya. Tanah jumlah sama saja, ya. Nah, kalau tanah huruf itu hurufnya yang bermasalah. Ya, kalau tanah huruf kalimat atau tanah jumlah itu kalimatnya yang bermasalah.
Dan kita harus memahami adalah dalam bahasa Arab itu jangan salah paham. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyah ma'nahu kata. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyah ma'nahu kata. Wal jumlatu fil lughatil arabiyyah ma'nahu kalimat. Jadi jangan salah mengatakan. Jangan mengatakan kalimat adalah kalimat. Al-kalimat adalah kata-kata. Jadi saya jelaskan ada tiga kata, ada namanya huruf, setelah ada namanya kalimat, setelah kalimat ada namanya jumlah. Kalam huruf susunan huruf disebut kalimat, al-kalimat. Susunan kalimat disebut dengan jumlah. Nah, sekarang yang masalah di sini adalah hurufnya. Makanya disebut dengan huruf. Kenapa kata huruf? Karena al-tajwid ini adalah gabung antara huruf yang sah, susah disebutkan. Dha sama shin, dha sama shin. Karena makhrajnya dekat, makhrajnya dha sama shin ini agak matanya belepotan orang menyebutkan, kayak disebut dengan tanafur. Ada beberapa contoh lain tanafur. Seperti mimin kakak, itu tanafur juga. Dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Silakan. Ada yang baca? Ayo, yang mau baca, gambar. Mungkin Egi. Anda ibu nafsahu ala bi'atiha takdiri al-akarihi tahilun tajib al-kalim kalimatuhu wa ibaratatuhu mu'abbiratan an masyairihi min ghairi taklifin. Bacanya sudah 70%. Saya baca ulang ya. An yatrukal adibu nafsahu ala tabi'atiha fi ta'biri an afkarihi bihaitsu taji'u kalimatuhu wa ibaratuhu mu'abbiratan an masyairihi min ghairi taklifin. Jawabannya ini betul-betul. Apa di sini? Sudah ada kata kuncinya ini. Ini kata kuncinya. Sudah ada kata kuncinya di jawaban. Makanya paham soal bisa menjawab. Dalal, Ustaz. Ya? Dalal. Apa? Dalal. Jawabannya? Di sini ada al-jazala, al-riqa, al-isa'a, al-taba. Oke, ada al-taba. Ini syair tabi'i. Makanya hanya atau di sini. Tabi'i itu artinya alami. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 14. Ini masih masalah lagu lagi. Laqad alqaitu muhadaratan jayyidatan bil amsi. Ma ghardul khabar. Ini kan kalimat khabar ini. Kalimat khabar. Apa kalimat khabar? Kalimat berita. Ini kan artinya saya telah menyampaikan muhadarah yang bagus kemarin. Saya telah menyampaikan seminar misalnya kemarin. Mari saya ikut. Tafadhali al-akhwat. Ma ghardul khabar. Setelah itu kita akan jelaskan. Tidak ada? Tafadhali. Akhwat. Ada banyak akhwat di sini kan? Kebanyakan juga. Saya tunjuk. Salsabilah. Salsabilah ada? Silakan jawab. Ayo, saya Jibi. Apa? Hanya kalau
ini nomor 14. Nomor 14 jawabannya. Laqad alqaitu muhadaratan jayyidatan bil ams. Ma gardul khabar? Apa daripada berita ini nomor 14? Nomor 14. Nanti mana? Silakan, silakan. Pilih saja salah satunya. Jim. Jim, izhar tahassub. Ayo, baik saya jelaskan ya. Syukran laki ya Salsabila. Laqad alqaitu muhadaratan jayyidatan bil ams. Jadi khobar itu, ini khobar, kalimat khobar ya. Jadi dalam bahasa Arab atau bahasa apapun itu, setiap kalimat yang mengandung berita ya, kalau dalam ilmu balaghahnya disebut kullu lafzin, setiap lafaz yang yahtamilu sidq awil kadzib, yang bisa saja itu berita benar dan bisa saja itu berita bohong, maka itu semuanya adalah berita. Semua perkataan yang mengandung unsur kebenaran dan kebohongan itu adalah berita. Ya. Seperti laqad alqaitu muhadaratan jayyidatan bil ams. Ini kan bisa saja bohong ini yang mengatakan, bisa juga benar. Makanya disebut dengan khobar. Di sini yang poinnya adalah magordul khobar. Apa maksud daripada khobar ini? Ya. Kalau jawabannya di sini adalah lazimul faidah. Kenapa lazimul faidah? Ya, kenapa lazimul faidah? Karena di sini ada penekanan laqad. Ini penekanan ini. Ya. Kalau tidak ada penekanannya, maka disebut dengan faidatul khobar. Ya. Kenapa faidatul khobar? Karena kalau tidak ada penekanannya, orang yang mendengarkan berita itu langsung paham atau langsung mengerti dan langsung percaya. Kalau misalnya saya mengatakan, saya mengajar tryout hari ini. Ya. Terus orang yang mendengarkan, oh langsung percaya, maka disebut faidatul khobar. Orang yang mendengarkan langsung ambil faidah. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ya maka harus ditambah dengan penekanan. Sumpah, saya telah mengajar tryout hari ini. Itulah disebut dengan lazimul faidah. Karena di sini ada penekanannya. Oke? Oke, kita lanjut. Nomor 15. Ustaz tadi sebelumnya ada bertanya Ustaz di nomor 13. Itu Ya. artinya itu apa Ustaz? Arti dari soalnya itu. Arti soalnya ini. Ya. Jadi penyair itu, banyak teorinya atau banyak cara dia membuat syiar. Ya. Nah, misalnya ketika ada penyair, ya, kemudian dia takbirnya atau syair-syair yang dia tulis itu, ya, syair-syair yang dia tulis itu alami mengikuti mengikuti an yutrakal adibu nafsahu ala tabi'atiha fi ta'biri an afkarihi bihaitsu taji'u kalimati wa ibaratu ma'bratan masyairi. Jadi ini penyair ini dia menulis syairnya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Misalnya ketika dia sedih, maka syairnya jadi syair sedih. Ketika dia bahagia, syairnya jadi syair bahagia. Ketika dia misalnya dalam keadaan galau, maka syair yang dia tulis syair-syair galau. Itulah disebut dengan asy-syi'rut taba'. Nah, syair sesuai dengan tabiat keadaan penyairnya. Nah, ini artinya ini. Penyair menulis syair sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, tanpa menambah-nambah misalnya. Sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kalau dia sedih, dia tulis syair yang sedih. Ini namanya syi'rut taba'. Beda lagi kalau syi'rul ghazal. Kalau syi'rul ghazal itu adalah penyair menulis tentang sifat kekasihnya atau memuja-muja kekasihnya, maka itu disebut dengan syi'rul ghazal. Dan ada beberapa jenis syair lagi lainnya. Baik. Lanjut. Sudah paham ya? Lanjut Ustaz, nomor 15. Ustazah, layar. Oke. Ada yang mau baca? Silakan.
Mungkin kita ambil dari akhwat lagi saat ini. Ya, siap. Atau Ustadz Amjad, tunjuk saja langsung orangnya, Ustadz. Nah, Kalau Ustaz. ini, Oke, Ukti biar semua Nur musyawarah. Fauzia, Nur Fauzia Putri. Silakan. Tafadhali, Nur Fauzia. Nur Fauzia Putri. Ada hadir? Kalau nggak ada, boleh ini Isra Hana Anisa. Tafadhali ya. Nggak tahu ini dibacanya apa. Oke. Tapi nanti jawab ya, saya bacakan ya. Wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma. Wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma. Ya, ini pelajaran balago ini. Dan janganlah engkau mengharap kemurahan hati dari seorang yang kikir. Fama fin nari lidzam'ani ma. Karena sesungguhnya apa ya artinya ini? Orang yang haus itu tidak akan mendapatkan air di tempat yang panas, misalnya seperti itu ya. Oke, apa jawabannya? Mana ul insya? Ini kan kalimat bukan khobar ini. Ya, jadi adik-adik semua, ini coba perhatikan kalimat ini. Wala tarjus samahata min bakhilin famalin nari lidzam'ani ma. Ini kan bukan kalimat yang mengandung unsur kebohongan atau unsur kejujuran. Jadi maka ini bukan khobar. Jadi kalimat itu cuma terbagi dua ya, adik-adik semua. Dalam bahasa Arab ada namanya kalimat khobar. Selain khobar berarti insya. Selain khobar berarti insya. Nah, kalau bukan berita berarti insya namanya. Mana ul insya? Isra silahkan. Pilih jawabannya. Ya. Dal. Insya hakiki. Insya hakiki. Oke, baik. Saya jelaskan. Insya itu terbagi dua. Insya talabi sama insya ghairu talabi. Ya, tadi tidak ada insya tahriri, tidak ada insya hakiki ya. Ini hanya mengecoh saja. Nah, dalam ilmu balaghah itu insya terbagi dua, al insya talabi sama insya ghairu talabi. Oke, saya jelaskan apa itu insya talabi, apa itu insya ghairu talabi. Ya. Insya talabi itu adalah sebuah kalimat selain khobar yang membutuhkan respon. Nah, talabi ini artinya respon, butuh respon. Al insya talabi itu artinya adalah insya yang butuh respon. Kalau insya ghairu talabi adalah insya yang tidak butuh respon. Ya. Contoh yang butuh respon, kenapa di sini insya, jadi jawabannya di sini insya talabi ya. Oke, operator di sini jawabannya insya talabi. Kenapa? Karena kalimat ini butuh respon. Ya. Kenapa butuh respon? Karena ini kalimat larangan. Wala tarjus samahata. Dan janganlah engkau mengharapkan kemurahan hati dari seorang yang baik. Ya. Kenapa butuh respon? Karena ini kalimat perintah, larangan. Larangan itu butuh respon. Apa responnya larangan? Responnya adalah tidak melakukan. Nah, contoh lain lagi. Ada yang bisa kasih contoh lain daripada insya talabi selain dari kalimat larangan? Kalimat yang bisa membutuhkan respon apa coba contohnya? Al-amr Ustaz. Al-amr. Contohnya yang lain adalah perintah. Ya. Kata perintah itu butuh respon. Apa responnya? Dikerjakan. Contoh lainnya lagi, saya kasih contoh lain adalah soal. Pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan. Mas Muki butuh respon atau tidak? Butuh. Apa responnya? Jawaban. Ya. Jadi semua kalimat yang butuh respon selain kalimat khobar maka disebut dengan insya talabi. Insya ghairu talabi adalah insya yang tidak membutuhkan respon. Contoh misalnya kalimat ta'ajub. Kalimat takjub. Contohnya misalnya, Masya Allah cantik-cantiknya semua ini akhwat-akhwat Lipia. Masya Allah ganteng-gantengnya semua ini akhwat-akhwat Lipia. Itu namanya kalimat ta'ajub. Tidak butuh respon. Ya. Dan lain sebagainya. Oke. Silahkan. Lanjut nomor 16. Ada yang bisa baca? Ditunjuk saya langsung. Ikhwan sekarang ya. Boleh Salahuddin Al-Ayyubi, tafadhal.
Salihuddin Al-Ayyubi. تفضل أخي. أنتم معنا؟ Salahuddin Al-Ayyubi. Ayuhal qaid. أين أنت؟ أيوة. Fathul Hidayah أين؟ تفضل. Fathul Hidayah. Fathul Hidayah. Li'anna Salahuddin Al-Ayyubi yuharrir al-Aqsa. Masya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi lagi membebaskan Al-Aqsa, jadi tidak bisa ikut sama kita kayaknya. Fathul Hidayah. Fathul Hidayah. Win. أين أنتم أخي؟ Fathul Hidayah. Musyarakah saja, yang lain juga boleh musyarakah. Kalau tidak bisa baca, bilang saja tidak bisa baca. Nanti kita bacakan. Oke, nggak ada cekit, nggak beralih ke Fulka Fernanda. Insya Allah. Ya, Keren banget. Aina Fulka. Egi yang mau kayaknya nih, angkat tangan. Tafadhol. Ayo, Egi. Egi Andra Ilham. Ya Rabbi. Ayo. Ya Rabbi, inna azamtu dhunubi in azamtu dhunubi katsiratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Ayin al-musnad ilaihi. Saya baca ulang ya. Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Ayinil musnad ilaih. Dari kalimat ini yang mana musnad ilaihnya? Nah, di sini ada musnad ilaih. Nanti kita jelaskan musnad ilaih. Egi, silakan. Yang mana di sini musnad ilaihnya? Tafadhal. Musnad ilaihi. Dal start Dhunubi. Baik. Betul ya, musnad ilaih itu zunubi. Jadi cara menentukan musnad ilaih. Apa itu musnad dan apa itu musnad ilaih? Secara sederhananya, musnad dan musnad ilaih itu ya kalau secara bahasa asnada yusnid itu kan artinya menyandarkan sesuatu kepada sesuatu atau menyandarkan fi'il kepada sesuatu, menyandarkan sifat kepada sesuatu. Ya, itulah disebut dengan musnad dan musnad ilaih. Yang kita sandarkan itu disebut dengan musnad. Sandarannya itu disebut dengan musnad ilaih. Ya, yang kita sandarkan itu musnad. Sandarannya itu musnad ilaih. Saya ulangi sekali lagi kata kuncinya ya. Yang kita sandarkan itu adalah musnad. Sandarannya, tempat sandarannya disebut dengan musnad ilaih. Ya. Di sini kita lihat ya Rabbi in azumat dzunubi kasratan. Wahai Tuhanku, jika dosaku itu banyak, menggunung misalnya, ya. Otomatis tempat sandaran di sini adalah dosa. Yang kita sandarkan itu adalah banyak sifat. Ya, contoh kalau misalnya kita mengatakan zahaba aliyun, Ali pergi. Apa yang kita sandarkan dan kepada siapa kita sandarkan? Kita menyandarkan kata kerja pergi kepada Ali. Berarti yang mana musnad ilaih? Coba ada yang bisa jawab? Saya mengatakan zahaba aliyun. Ali sedang pergi. Ali telah pergi. Zahaba aliyun. Yang mana musnad ilaih? Musnadnya dhahaba. Musnadnya dhahaba. Musnadnya dhahaba. Musnad ilaihnya Ali. Alhamdulillah. Berarti semua sudah paham, ya. Musnad itu sesuatu yang disandarkan, ya. Kemudian musnad ilaih tempat sandarannya. Ya, kita menyandarkan kalimat pergi ini kepada siapa? Kepada Ali. Kita menyandarkan kalimat azumat, ya, membanyak ini kepada zunubi. Nah, cara menentukannya kalau sesuai dengan ilmu balaghah itu
Kalau dia fi'il dan fa'il, maka lihat fi'il itu pasti musnad dan fa'ilnya pasti musnad ilaih. Itu saja. Nah, kan di sini zunubi yang fa'il. Ya, azumat itu fi'il. Nah, kalau jumlah ismiyah, maka khobarnya itu musnad, ya, mubtada'nya musnad ilaih. Contoh, al-masjidu kabirun. Yang mana musnad ilaih? Otomatis musnad ilaih itu adalah al-masjid. Kabirun sifatnya itu adalah musnad. Ya. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Baik, kita lanjut nomor 17. Mal faraghu illa mafsadah. Ayinil maksur. Ini tentang qasr lagi, ya. Ada yang mau jawab? Silakan. Mal faraghu illa mafsadah. Ayinil maksur. Yang mana maksurnya? Jelaskan yang mana maksur. Al-faragh. Al-faraghu maksur. Siapa yang jawab tadi ini? Oke, betul ya. Mal faraghu illa mafsadah. Oke. Di sini ada namanya maksur sama maksur ilaih. Ya. Maksur alaih. Maksur ilaih apa maksur alaih? Lupa saya. Cuma ini di babul qasr ya. Babul qasr. Jadi mudah-mudahan nanti di sini tidak ada soal qasr sifatin ala mausuf, qasr mausufin ala sifat, tapi ini babul qasr ya. Kalau qasr itu artinya mengkhususkan ya. Atau mengkhususkan atau hampir mirip-mirip dengan mengecualikan ya. Nah, nanti ada namanya turukul qasr ya, ada namanya turukul qasr, cara membentuk qasr ya. Cara membentuk qasr. Jadi qasr itu adalah mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu. Contoh saya kasih contoh yang lain ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini kan berarti ada pengkhususan di sini. Mengkhususkan ketuhanan hanya kepada Allah. Berarti di sini ada qasr. Ya. La ilaha illallah. Nah, turukul qasr itu banyak macam-macamnya. Ada an-nafyu ma'al istisna, itu yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah, membentuk kalimat nafyu dulu, kemudian membentuk kalimat kemudian datang setelahnya istisna. Ya. Peniadaan, setelah peniadaan itu ada pengecualian, maka itu adalah bentuk qasr juga, termasuk qasr. Kemudian kalimat innama, setiap kalimat innama di dalam Al-Quran itu adalah qasr, pasti qasr di situ ya. Innama, misalnya innama yatadzakkar ulul albab. Kemudian mal faraghu illa mafsadah, ini juga salah satu nafyu dan istisna ya, nafyu dan istisna. Nah, cara menentukan qasr yang mana maksur alaihi. Kalau an-nafyu ma'al istisna, maka maksurnya itu adalah setelah kalimat illah ya, itu maksur ya. Kemudian maksur alainya adalah sebelum kalimat illah, kayak wallahu alam bissawab. Agak lupa juga saya. Kemudian ada cara membentuk qasr juga adalah ataf ya, ataf bibal. Nah, contoh mal jahidu sya'irun bal katibun. Seperti jahiz itu bukanlah seorang penyair, tetapi bal yang artinya tapi, itu qasr juga, tetapi hanya penulis ya. Contoh lagi dengan ataf lakin, ma zaidun qa'imun lakin qa'idun ya. Kemudian takdim ma haqqu ta'khir ya. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kalau ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti ini qasr ini ya. Kan aslinya ini kalimat na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi beda artinya. Adik-adik semua ya harus paham apa artinya na'budu iyyaka sama iyyaka na'budu, itu beda artinya. Nah, kalau iyyaka na'budu itu ada pengecualian, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Tapi kalau na'budu iyyaka, kepada kamu kami menyembah, di situ tidak ada pengecualian. Oke, bisa difahami ini ya. Kita lanjut ya. Nomor 18. Oke.
Ada yang bisa baca? Tafadhal. Iya, yang bisa. Salahuddin Al-Ayyubi. Tafadhal. Al-ana hadar. Hadar Aish. Innamal mar'u bi asgoriya Aywa. kullum Kullum ri'in. kullum ri'in rohan bimaladi. Aywa. Saya baca ulang ya. Innamal mar'u bi asgharaihi. Kullu mri'in rahina bima ladaihi. Ya, pertanyaannya, ma sababu faslil jumlatain? Salahuddin. Ma sababu faslil jumlatain? Apa sebab dipisahnya dua kalimat ini? Ajib. Alba. Ba. Astania badal minal awal. Oh, iya. Jadi kita harus paham ya. Di dalam ilmu balaghah juga ada namanya faslun wa waslun. Waslun wa faslun. Ya. Fasl itu artinya memisah dua kalimat. Ya, harus ada dua kalimat karena harus dipisah. Ya, memisah antara dirimu dengan dirinya. Misalnya toh. Memisah dua kalimat. Nah, kalau wasl itu artinya menggabungkan dua kalimat, menggabungkan dua kalimat. Fasl itu sederhana saja, ya, sederhana saja. Fasl tidak ada waw di antara dua kalimat. Kalau wasl ada waw di antara dua kalimat. Nah, bagaimana cara mewasal kalimat ini? Innamal mar'u bi asgharihi wa kullu mri'in rahina bima ladai. Berarti sudah berubah. Kalau dikasih waw. Tapi kalau dicabut wawnya, dihilangkan wawnya, innamal mar'u bi asgharihi kullu mri'in rahina bima ladai. Nah, berarti ini namanya difasal, dipisahkan dua kalimat itu. Karena kalau digabung dikasih waw. Nah, sekarang apa sebabnya dua kalimat ini dipisahkan? Ya, jawabannya tadi Salahuddin, as-tsaniya badal minal awal. Karena yang kedua ini adalah badal dari yang pertama, menggantikan posisi yang pertama. Kurang tepat ya jawabannya. Ya. Jawabannya adalah kamalul inqita'. Karena dua kalimat ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, makanya dipisah. Ya, innamal mar'u bi asgharihi. Artinya sesungguhnya seseorang itu dinilai dari dua hal kecil di dalam dirinya. Artinya ini kalimat. Innamal mar'u bi asgharihi. Sesungguhnya seseorang itu dinilai dari dua hal kecil dalam dirinya. Apa itu? Yang pertama, hal yang kecil pertama adalah lisan. Kemudian yang kedua adalah hati. Nah, itu kan bagian terkecil dari diri manusia itu. Dan itulah yang paling menentukan, ya, karakter manusia itu bisa dilihat dari lisannya sama hatinya. Kemudian datang kalimat selanjutnya, kullu mri'in rahina bima ladai. Ya. Ini tidak nyambung sama kalimat yang pertama, makanya dipisah. Ya, dipisah. Oke. Ada yang bisa memberikan kalimat wasal. Contoh wasal. Kan ini contoh fasal ini. Contoh wasal. Coba ada yang bisa memberikan contoh wasal? Tafadhal. Oke, yang bisa membantu atau bisa membagikan pengetahuannya boleh. Ikhwan maupun akhwat yang tahu boleh. Ini contoh fasal ini, contoh kalimat yang terpisah. Sekarang contoh kalimat yang digabung. Tafadhal. Ikhwan awil akhwat. Tidak ada? Sudah Yang mau dijelaskan coba? tadi. Ditunjuk saja, Ustaz. Oke, siap, Ustaz. Ada ini. Ada. Kanza. Ya, akhwat. Kanza. Silakan. Tafadhali ya, Kanza. Zaidun yaqra'u wa yaktub. Zaidun yaqra'u wa yaktub. Nah, itu kalimat wasal karena ada waw di tengahnya. Nah, sekarang apa sebab di wasalnya itu yang menjawab tadi? Apa sebab di wasal? Yaqra' wa yaktub, apa sebab di wasalnya? Kira-kira?
Coba yang jawab tadi, silakan. Atof. Ya, Atof. kenapa diwasal? Kenapa diwasal? Nggak tahu atau gimana? Ijabah yakni atof ya Syekh. Ya Ustaz. Ayo. Al-ijabah yakni atof. Oh, atau Qala. wow itu atof. Wow itu atof. Apa sebabnya diwasal ya? Kenapa sebabnya diwasal? Sebabnya diwasal karena dia sama dalam posisi i'rab. Ya. Yaqra wa yaktub. Ya, jadi sama dalam posisi i'rabnya, makanya diwasal. Oke, lanjut. 19. Ada yang mau baca? Sekarang kita ini kasih Ahmad. Boleh Najwa jua, boleh. Tafadhali Najwa jua. Ada Najwa jua hadirah. Nah tujad Nurul Muhlisah Rashid. Ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau salah nanti insya Allah dibenerin. Itu tuh ada yang mau jawab. Ada yang kata Zulaika. Tanazzalul malaikatu warroh. Ma naw'ul isnad. Dzikrul khas ba'dal am. Dzikrul khas ba'dal am. Aywa. Jamil. Tanazzalul malaikatu warruh. Di sini berarti pembahasan itnab. Apa itu itnab? Ada yang mau jawab? Atau yang Zulaika? Tahu apa itu itnab? Ayo, ada yang jawab tadi? Aksul ijaz. Ayo. Lawannya ijaz. Aksul ijaz. Al-itnab aksul ijaz, ya. Aksul ijaz. Pengertiannya. Dalam bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Ya, kan kalau kita mengatakan aksul ijaz, ya apa itu ijaz? Menjelaskan dengan kalimat yang lebih banyak. Iya. Ada ma'ani bi alfazin zaidatin 'alaiha li faidah. Ya, jadi itnab itu jadi begini. Ada 3 komponennya, ada namanya ijaz, ada itnab, ada musawah. Ya. Nah, ini terkait kalimat dengan maknanya. Kalau kalimat dengan maknanya itu sama, disebut dengan musawah. Ya. Kalau kalimatnya lebih banyak, maknanya lebih sedikit, itu namanya adalah itnab. Kalau kalimatnya sedikit, maknanya yang banyak disebut dengan ijaz. Nah, ini kita harus paham ya, adik-adik semua harus paham. Kalau kalimatnya sedikit, maknanya yang banyak, itu namanya ijaz. Ya. Kalau kalimatnya yang banyak, maknanya yang sedikit, lafaznya yang banyak, maknanya yang sedikit disebut dengan itnab. Kalau sama maknanya dengan kalimat, sama saja, timbangannya sama, itu disebut dengan musawah. Nah, di sini berarti kalimatnya yang banyak, maknanya sedikit. Di mana letak kalimatnya banyak di sini, maknanya sedikit? Apa alasannya? Yang siapa tadi yang jawab ini? Egiandra Ilham, aksul ijaz katanya. Oke, di mana letaknya di sini? Tanazzalul malaikatu warruh. Di mana lafaz zaidnya di sini? Kan lafzu zaid min anil makna. Silahkan. Halo. Tahu Ustaz. Ya. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oke, coba semua adik-adik perhatikan. Kenapa kita sebutkan lafaznya lebih dan maknanya banyak? Coba perhatikan, tanazzalul malaikatu warruh. Al malaika sama ruh itu kan artinya sama. Al malaika artinya malaikat, ruh juga di sini artinya malaikat. Sama saja. Terus kenapa harus disebut lebih ini? Al malaika. Ya, malaikat juga artinya, ruh juga di sini, malaikat juga artinya. Ya. Kan berarti ini lafaznya double. Artinya sama, satu makna malaikat. Makanya disebut dengan itnab. Nah, jadi adik-adik pasti sudah paham sekarang kan apa maksudnya?
Nah, ini lafaznya lebih, tapi maknanya kurang atau maknanya yang sedikit. Maknanya adalah malaikat, ya. Maknanya hanya satu malaikat, tapi dua lafaz, al-malaika sama ar-ruh. Nah, tanazzal al-malaikatu war-ruh. Di sini zikrul khas ba'dal am. Karena ternyata al-malaika di sini umum. Malaikat di sini umum, ruh ini khusus. Siapa di sini ruh? Ruh di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Jibril. Jadi menyebutkan khas, menyebutkan Jibril secara khusus setelah menyebutkan malaikat secara umum. Nah, inilah yang disebut dengan itnab. Oke. Lanjut nomor 20. Aywa. Ikhwan fadal ikramul karim. Ikram. Ikram, anta ma'ana? Aywa. Aywa. وننكر على الناس إن شاءنا قولهم ولا ينكرون قول حين نقول الجملة مثال لي. Ya. Apa jawabannya? Kasih jawaban langsung. Belum Ustaz. Ya, yang membaca tadi langsung kasih jawaban. Ikhtar wahid. Belum jawab Ustaz. Ya, belum tahu. Oke. Ada aja. Yap. Di sini jawabannya adalah wa nunakkiru 'ala an-nasi in syi'na qawlahum wa la yunkiruna al-qawla hina naqul. Di sini jawabannya adalah tibak, ya. Tibak. Ada yang bisa jelaskan apa itu tibak? Silahkan. Mahwa tibak. Saya agak lupa juga. Saya mau rujuk dulu. At-tibak wal muqabalah. Itu hampir-hampir mirip. Saya agak susah membedakan yang mana tibak, yang mana muqabalah. Intinya jawabannya di sini adalah tibak, ya. Mana dia? Mungkin di sini ada yang tahu, boleh share pengetahuannya, share ilmunya kepada teman-temannya tentang tibak. Oke, Kanza Ustaz. Katanya mau menjelaskan. Ya. Kanza, fadhal. Bertemunya dua jumlah Ya. jam bainal kalimah wa diddiha fil kalam. Kalimah berarti bukan jumlah ya, kalimah. Kalimah itu kita sepakat tadi apa itu kalimah? Kalimah itu kata. Kalau jumlah Kalimat. kalimat. Ya. Kalau saya mengatakan seperti ini, apa ya? Al-jannatu wan nar. Ini tibak atau muqabalah? Tibak. Tibak. Nah, kalau saya mengatakan seperti ini, iyyakum wazan fa inna dhanna akdzabul hadis. Kemudian lanjut hadisnya setelah itu alaikum bisidqi fa inna sidqa apa ya? Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Kemudian datang setelahnya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannati wa inna itu apa itu? Tibak atau muqabalah? Tibak. Muqabalah. Berarti adik-adik sudah paham ya apa itu muqabalah, apa itu tibak. Muqabalah adalah kalimat yang bertemu dengan kalimat. Kalimat yang bertemu dengan kalimat, kita mendatangkan kalimat positif, setelah itu ada kalimat negatif setelahnya. Kalau tibak kata negatif, setelah itu ada kata positif, atau kata positif, setelah itu ada kata negatif. Paham semua ya?
Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, saya ingin ini dulu, yang tadi nomor 19 ini. Ini agak penting ini. Agak penting nomor 19. Karena ini kan tadi zikrul khos ba'dal am. Di sini ada juga zikrul am ba'dal khos. Siapa tahu nanti soalnya yang keluar zikrul am ba'dal khos. Ada yang bisa kasih contoh? Kita kembali ke nomor 19. Tafadhol. Kan ini tadi menyebutkan yang khusus setelah datangnya umum. Nah sekarang ada yang bisa kasih contoh menyebutkan yang umum setelah khusus. Siapa tahu nanti soalnya lain. Tafadhol. Sebelum kita lanjut ke tadrib asani. Tidak ada? Oke. Baik. Ini ada Ana. Zulaika. Tafadhali. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Masya Allah, luar biasa. Jadi dia menyebutkan Musa itu nabi, ya kan? Isa itu sama Musa nabi. Tapi dia sebutkan lagi wan nabiyuna setelah dia menyebutkan kalimat Isa dan Musa. Betul, ya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min. Contoh juga doa yang sering kita lafazkan, ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Ya. Ya Allah, jadi kita menyebutkan khusus dulu untuk kita, kemudian khusus untuk kedua orang tua kita, baru menyebutkan umum untuk orang-orang mukmin. Padahal orang tua saya juga orang mukmin. Nah, tapi jadi namanya itnab, ya. Satunya zikrul khos ba'dal am, yang satunya lagi zikrul am ba'dal khos. Oke, kita lanjut. Tadi bahasa Afwan Ustaz, ada yang bertanya. Afwan Ustaz, ada yang komen katanya belum paham tentang itbaq dengan muqabalah. Tibak sama muqabalah. Oke. Tibak. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa karena saya susah membedakan antara tibak dengan muqabalah ini, tapi tadi saya ada teman-teman yang sharing tadi bahwa tibak itu kata lawan kata, kalau muqabalah kalimat lawan kalimat, jumlah lawan jumlah. Jadi seperti ini, adik-adik semua yang dimuliakan Allah. Kalau tibak, kita mendatangkan kalimat negatif, setelah itu dalam satu kalimat, ya, dalam satu kata atau dalam satu kalimat bahasa Arab, di dalam kalimat itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Ada kalimat positif, ada lawannya juga dalam kalimat negatif. Contoh, as-samawati wal ard. Atau misalnya bukan cuma negatif, ya. Ada satu kalimat yang datang lawan katanya setelahnya. Contoh, al-jannatu wan nar. Ya. As-sama'u wal ard. Itu tibak. Kalau muqabalah, kita memberikan satu kalimat, satu potongan kalimat dulu. Setelah itu datang lawan katanya dalam kalimat yang lain. Contoh hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi, ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kemudian ini kan pertama kita mengatakan alaikum. Apa lawan katanya alaikum? Iyakum. Kemudian as-sidq. Apa lawan katanya as-sidq? Al-kadzib. Ya, kan saya mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Setelah itu saya datangkan kalimat yang lain. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kan lawan katanya semua, tapi dalam satu kalimat. Kita datangkan satu kalimat dulu, baru setelahnya satu kalimat, tapi semuanya berlawanan. Nah, itu disebut dengan muqabalah. Yuqabil. Ya, yuqabilul kalimah ma'al tuqabilul kalimah ma'al kalimah. Kalau tibak langsung lawan katanya. Ya. Nah. Oke. Sudah paham?
Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tadi pas Oke, kita sampai jam 10, enggak apa-apa ya. 30 menit lagi. Kayaknya tidak selesai semua ini. Enggak apa-apa, kita cepat-cepat saja. Oke. Tadi Basan. Ini kita sudah masuk ke tashbih kayaknya ini. Ya, ini sudah masuk ke pembahasan balago yang agak berat. Anta kal jibali fis sabat. Anta kal jibali fis sabat. Nah, di sini ada kalimat perumpamaan, berarti ya menyamakan sesuatu kepada sesuatu. Ma wajhu syabahi fi hadhil jumlah. Apa wajhu syabahnya? Nanti kita akan jelaskan apa itu tashbih. Oke. Fi sabat. Ada yang bisa? Tafadhal. Dal fi sabat. Fi sabat. Ya, wajhu syabah. Oke, kita jelaskan apa itu tashbih, ya. Tashbih itu adalah kata atau yang sederhananya, tashbih itu adalah mempermisalkan sesuatu. Ya, mempermisalkan sesuatu. Contoh, saya atau memperumpamakan. Ya. Kenapa? Halo? Kayaknya mic-nya tadi kayaknya mic-nya terbuka deh. Oh, siap. Jadi tashbih itu artinya adalah memperumpamakan. Contoh, memperumpamakan perempuan dengan bunga. Ya. Zainabun kalwardati. Zainab seperti bunga. Ya, misalnya Zainab seperti bunga. Berarti kita memperumpamakan Zainab dengan bunga. Ya. Kalau kita memperumpamakan sesuatu kepada sesuatu, otomatis harus ada yang mengikat di antara keduanya. Yang mengikat di antara keduanya itu disebut dengan wajhus syabah. Yang kita perumpamakan disebut dengan musyabbah. Sesuatu yang menjadi objek perumpamaan disebut dengan musyabbah bihi. Ya, jadi kita harus paham ya alurnya. Kalau kita memperumpamakan sesuatu kan ada yang diumpamakan. Nah, ada juga kepadanya kita umpamakan. Misalnya tadi Zainab kalwarda. Zainab seperti bunga. Yang kita umpamakan adalah Zainab. Apa permisalannya? Apa perumpamaannya? Bunga. Yang kita umpamakan ini disebut dengan musyabbah. Kepadanya kita umpamakan berarti disebut dengan musyabbah bihi. Nah, ada alatnya. Tidak mungkin kita memperumpamakan sesuatu tanpa alat. Alatnya disebut dengan adatut tashbih. Semua kalimat bahasa Arab, semua kata bahasa Arab yang berarti seperti itu adalah adatut tashbih. Contoh, anta kal jibal, kamu seperti jibal, kamu seperti gunung-gunung. Ini kaf, ini huruf kaf, ini artinya seperti. Ini bisa berubah menjadi mislu, ka'anna. Semua itu adalah adatut tashbih. Jadi sekarang kita simpulkan, ada namanya musyabbah yang kita perumpamakan, kepadanya kita perumpamakan disebut musyabbah bihi. Alat yang kita gunakan untuk memperumpamakan itu namanya adatut tashbih, dan yang mengikat di antara kita umpamakan dengan perumpamaan itu disebut dengan wajhus syabah. Nah, di sini yang kita umpamakan adalah kamu. Perumpamaannya adalah gunung-gunung. Adatnya adalah kaf. Nah, yang mengikat di antara keduanya adalah as-sabat, dalam keteguhan. Kamu dengan gunung itu sama-sama teguh, sama-sama kokoh. Makanya ini yang menjadi wajhus syabah. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain. Ya. Ra'aitu asadan yakhtubu fil mimbar. Ra'aitu asadan Ra'aitu asadan. Ini agak ribet ini, agak tashbih yang sudah kelas berat ini. Contoh misalnya, Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Coba ada yang bisa kasih saya yang mana musyabbah, yang mana musyabbah bihi, dan yang mana wajib syabah. Silakan. Muhammad musyabbah. Muhammad
angkat suaranya, digedein suaranya. Muhammad. Itu dia musyabbah. Ah, Kalau yang K itu dia ada tasbih. oke. Tadi itu Muhammadun kal asad ya soalnya. Ya. Al asad itu musyabbah bih. Ayo. Tadi lupa fil apa. Fi syaja'ah dalam Syaja'ah itu. keberanian. Wajh syabah. Oke. Nah, lanjut masalah tasbih ini sedikit lagi. Tasbih itu bisa dihapus ya. Nah, kalau itu tadi tasbih yang lengkap. Nah, bisa saja kita menghapus wajh syabah, tidak ada disebutkan wajh syabah. Bisa saja juga kita tidak menyebutkan salah satu antara musyabbah atau musyabbah bihnya. Seperti saya mengatakan, ra'aitu asadan yakhtubu fil mimbar. Saya melihat singa berpidato di atas mimbar. Nah, sekarang di sini kalau saya menyebutkan ra'aitu asadan yakhtubu fil mimbar, di sini yang dihapus musyabbah atau musyabbah bihnya? Musyabbah. Ya? Musyabbah. Musyabbahnya yang dihapus. Nah, nanti kalau karena kita akan masuk ke poin selanjutnya, nanti kita akan jelaskan. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2. Al-itnab itu dari ilmu apa? Ma'ani. Ma'ani. Oke. Terus ada lagi yang lain? Ilmu ma'ani sudah betul atau salah? Salah atau salah? Betul, insyaallah. Betul. Betul ya? Al-itnab ilmu ma'ani atau ilmu bayan atau ilmu badi'? Tunggu. Itnab, ijaz. Ya. Ilmu ma'ani ya. Oke. Nah, balago itu kan terbagi 3. Oke, ilmu badi, ilmu bayan, ma'ani sama badi. Oke, ilmu ma'ani. Kemudian nomor 23. Innama yadhakkaru ulul albab. Innama yadhakkaru ulul albab. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan. Hadza min Innama yadhakkaru ulul albab. Innama yadhakkaru ulul albab. Kalau yang di sini ini tidak ada jawabannya, saya lihat di sini. Yang di layar ini saya, karena ini contoh dari Qasr ini. Ini contoh dari Qasr. Innama yadhakkaru ulul albab. Ini contoh dari Qasr, tapi di sini tidak ada pilihan Qasr. Mungkin bisa diganti nanti ya, Ustaz. Oke. Oke, nomor 4. Al-wawu wastul jumlatain. Al-wawu wastul jumlatain. Qasr, insya, fasal atau wasal? Wasal. Nah, semua sudah paham. Wadih. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, wadih kawuduhi syams. Oke. Kemudian di sini ada kalimat la'alla syababu ya'udu yauman fa ukhbiruhum bima fa'ala al-mashid. Nah, ini syair ini. La'alla syababu ya'udu yauman. Ini kalimat insya ya, karena bukan khobar ya. Ini insya. Nah, sekarang insya apa di sini? Ada yang bisa jawab? Ghairut talabi bukan. Ya. Insya ghairu talabi. Ghairut talabi. Ya. Ini kira-kira butuh respon atau tidak ini? Tolabi Ustaz. Talabi ini. Ya, karena dia butuh respon. La'alla syababu ya'udu yauman. Ya. Talabi. Kalau yang tidak butuh respon itu yang hampir mirip sama artinya itu yang kalau ada kalimat asa berarti itu ghairu talabi. Ya. Kalau asa berarti itu kalimat ghairu talabi. Kalau saya tidak salah ya.
Kalau kalimat la'alla berarti itu tolabi. La'alla tolabi. Kalau kalimat asa berarti itu ghairu tolabi. Itu saja yang harus kita garis bawahi ya. Oke. Kemudian selanjutnya anwa'ul adab. Ini sudah kita jawab tadi pertama ini ya. Adab terbagi dua. Adab terbagi dua. Adab terbagi dua. Ada yang menjawab? Silakan. An-nathru wa syi'ru. An-nasr wa syi'ru. Oke, sekarang al-adibu fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adib, sastrawan. Jadi al-adib itu artinya sastrawan, penyair ya. Nah, siapa di sini? Ada yang bisa jawab? Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat Rasulullah ya. Nah, kalau yang lain ini tidak ada sahabat Rasul. Jahiz ini bukan sahabat Rasulullah. An-Nabi Az-Zaibani juga bukan sahabat Rasulullah. Nah, jadi cari sahabat Rasulullah ya, Ka'ab bin Malik. Min ashhuri syu'ara. Penyair yang paling terkenal di bawah ini adalah siapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Al-Jahiz, ya Al-Jahiz. Karena Abdul Malik ini bukan penyair. Abdul Malik ini khalifah. Namanya Abdul Malik bin Marwan, ya. Kalau bisa nanti ditambah di sini. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah Bani Umayyah. Jahiz penyair, ya. Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, ya. Abdullah bin Umar ini salah satu dari abadatullah. Salah satu dari tiga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr kalau saya tidak salah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Ini periwayat hadis juga. Oke. Tadi ada yang komen di nomor 5 itu. Apa saja di naikin? Nomor 5. Di scroll ke atas lagi, nomor 5. Oke. La'alla syabab ya'udu yawman. Oke. Katanya Ustaz udah lihat di buku, katanya yang benar itu ghairu tolabi, Ustaz. Oh, ghairu tolabi ya? Nah, Ustaz. Berarti terbalik. Berarti terbalik, cocok ya. Berarti ghairu tolabi. Nah, berarti di sini kenapa ghairu tolabi? Karena dia tidak membutuhkan respon, ya. Yang membutuhkan respon itu berarti asa. Karena asa itu artinya doa. Kalau la'alla ini artinya berangan-angan. Ini tidak butuh respon. Angan-angan tidak butuh respon. Kalau doa butuh respon. Kan biasa. Beda. Asallahu an ya'tiyana bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita kemenangan. Itu butuh respon. Ya. Kalau la'alla syababa ya'udu yauman, ini kan tidak butuh respon. Ya, ini hanya angan-angan saja. Sama kalau kita mengatakan la'alli azhabu ilal qamar. Bisa enggak saya ke bulan? Nah, itu kan tidak butuh respon, ya. Nah, berarti ini yang benar berarti. Mohon maaf. Oke. Masyaallah, jazakillah khair. Ustazah. Ustaz afwan. Laita sama Allah masih satu teman. Laita sama la'al tunggu dulu ya. Di Nahwu jilid 1. Atau ada ya teman yang sini tahu sebenarnya ini sharing. Tunggu dulu. Ini kalimat yang benar di sini la'alla syabab atau laita syabab? Coba di Kemarin jawab la'alla salah. Coba ini kayaknya ada keliru di syairnya ini. Antara ini kayaknya bukan la'alla, laita syabab kayaknya di sini. Ini syairnya yang bermasalah berarti di sini. La'alla dan asa di sini sama-sama taroji, Ustaz. La'alla sama asa sama-sama taroji. Berarti di sini bukan la'alla, makanya di sini saya keliru. Bukan la'alla di sini. Laita, yang benar kan laita kalimatnya toh. Laita syabab ya'udu yawman. Bukan la'alla. Ini soalnya yang salah. Ya. Sebenarnya ini kan kalau kalimat aslinya itu adalah faya laita syababu ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima sana'al mashibu. Ya, ini syairnya Abul Atahiyah kalau saya tidak salah.
Ini syairnya Abul Atahiyah. Makanya di sini salah. Oke. Berarti nanti dirubah ya Ustaz ya. Bukan la'alla syabab. Ini laita syabab. Ya, ini salah satu Ditandain adab. Ustazah. Ya, salah satu adab kita kepada penulis buku, kepada syair-syair, ya. Jangan sampai kita merubah syairnya orang. Oke? Mahal itu. Fa ya laita asy-syababu ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima sana'al masyib atau bima fa'alal masyib. Ini syair Abul Atahiyah. Ya, jadi dia ini Abul Atahiyah, saya ceritakan sedikit. Abul Atahiyah ini merasa prihatin dengan generasi-generasi yang dia lihat di zamannya. Makanya dia bersyiar mengatakan fabakaitu 'ala syababi bidam'i 'aini falam yu'nil buka'u walan nahib. Kemudian fayalaita syababu ya'udu yawman li ukhbirhu bima fa'ala al-masyib. Dia mengatakan saya menangis melihat generasi sekarang dengan apa yang mereka lakukan. Maka kemudian dia mengatakan fayalaita syababu ya'udu yawman li ukhbirhu bima fa'ala al-masyib. Maka dia mengatakan, kemudian dia mengatakan, coba seandainya mereka bisa melihat atau kembali lagi di masa muda saya, maka saya akan memperlihatkan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, itulah kegalauan Abul Atahiyah sehingga membuat syair ini. Ini ditandai laita syababu ya'udu yauman. Oke. Berarti di sini jawabannya apa? Ghairu talabi atau talabi? Talabi. Hah? Talabi. Talabi. Karena pakai laita. Ya. Kalau ghairu talabi berarti pakai asa sama la'alla. Oke. Benar jawabannya, talabi. Hanya saja soalnya yang salah. Oke, lanjut. Afwan Ustaz, ada yang tanya lagi Ustaz. Apa perbedaannya taroji dengan tamanni? At-taraji sama at-tamanni. Taraji itu roja, taman itu umniyah, ya. Kalau yang di sini at-taraji yang mana? Talabi atau ghairu talabi? Coba dibantu. Biar saya bisa jelaskan. Ghairu talabi at-taraji. Ghairu talabi at-taraji. Berarti dia roja, berarti di situ ya. Roja. Kalau ghairu talabi itu berarti dia roja, dia berharap, mengharap, ya. Berharap, ya. Harapan. Artinya harapan. Kalau tamanni itu lebih ke angan-angan, ya. Angan-angan. Angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Seperti perkataan Abul Atahiyah ini. Seandainya saja masa mudaku bisa kembali. Itu kan tidak mungkin terjadi. Maka itu angan-angan belaka. Kalau taraji itu harapan. Itu bedanya. Taraji sama tamanni itu, taraji itu adalah harapan. Kalau tamanni adalah angan-angan. Ya. Seandainya aku bisa memeluk gunung. Itu kan angan-angan. Nah. Oke, sudah paham perbedaannya ya? Maaf, insyaallah Ustaz. Oke, lanjut. Ini sampai nomor berapa? Kurang lebih sekitar 10 menit lagi, insya Allah. Oke. Ada lagi bertanya Ustaz. Tamani itu talabi Ustaz. Tamani itu talabi ya? Ya. Ya karena memang di situ kalau di pembahasan balago itu tamanni yang talabi, taraji yang ghairu talabi. Tamanni yang talabi, tarajinya yang ghairu talabi. Kalau taraji itu pakai la'alla sama asa. Kalau tamanni itu pakai laita. Oke. Lanjut. Sampai di mana tadi? Ya. Mana tuh? Nomor berapa sekarang? 9 Ustaz.
Mata Oke. waqa'atil Mata waqa'atil mu'allaqat. Ya, mata waqa'atil mu'allaqat. Mu'allaqat ini sudah ada sejak zaman Asrul Jahili, ya. Apa artinya mu'allaqat? Mu'allaqat itu ini terkenal di zaman-zaman dulu ini sesuatu yang ditempel-tempel di Ka'bah, ditempel di Ka'bah, biasa pengumuman-pengumuman ditempel di Ka'bah, atau hal-hal yang dilakukan oleh orang kaum Quraisy kemudian ditempel lagi di Ka'bah. Kalau sekarang kita itu al-mu'allaqat itu artinya adalah sesuatu yang ditempel-tempel, ya, atau digantung-gantung, pengumuman-pengumuman yang digantung, biasanya itu disebut dengan mu'allaqat, ya. Nah, kalau ada poster-poster caleg digantung di pinggir-pinggir jalan itu juga mu'allaqat itu. Ya. Baik. Selanjutnya, ini dikenal dari Asrul Jahili, sudah ada memang dari Asrul Jahili. Kemudian di Asrul Umawi Abbasi malah mu'allaqat ini mulai menghilang. Oke, langsung nomor berapa? Nomor 10. Al-Adibu fi Asrul Umawi. Ya, Al-Adibu fi Asrul Umawi. An-Nabighah Al-Abbas bin Mardas, Hatim At-Tai, Jim, di sini Jim kayaknya Al-Farasdak, ya. Kita saja karena balagonya yang penting. Nah, ini yang nomor selanjutnya ini yang penting. Ada yang bisa baca ini? Nomor 11, silakan. Ada yang bisa bantu? Yang belum mungkin Belum musyarakah. ya. Ada Alicia Mirai. Ini Ikhwan atau Fatin? Alicia. Ada apa ini? Ayo, ya. Silakan musyarakahnya baca saja. Nanti mana? Apa ini? Azillah. Ayo, khabari. Apa ini Azillah? Enggak ada ya. Fulka Fernanda ini belum ya. Fulka Fernanda ada. Mulut kemarin ada. Setelah ini ada lagi reorenya jam berapa? Nanti saya salingan pemberian soal dulu, Ustaz. Pemberian soal terkait soal tahun lalu. Kemarin evaluasi. Yang jadi antum bukan nonton. Sebentar malam kayaknya. Antum ya, Masya Allah. Ya. Oke. Tidak ada yang mau saya baca saja. Inna qaqa as-sarari al-adad al-ubat al-lam. Hadza misal min majaz mursal. Ini contoh dari majaz mursal karena apa? Apa ala-ala ya. Asbabiyah, al-aliyah, al-aliyah. Ada yang bisa jawab? Sababiyah. Asbabiyah. Sababiyah ya. Salah ya. Ini ya. Ya. Jadi begini kita jelaskan. Inna qasari al-lubatan. Kenapa al-aliyah? Karena di sini kan majaz itu apa majaz? Kita jelaskan dulu apa artinya majaz. Majaz itu adalah menggunakan kalimat pada tempatnya. Menggunakan kalimat pada artinya. Ya. Atau apa ya? Isnadul ilmi ila ma itulah menyandarkan ilmu pada yang mengerjakannya atau menggunakan kalimat bukan pada artinya. Inna qasari al-lubatan. Sekarang saya tanya, kalau ada orang mencuri, apa yang dipotong? Tangan. Ini ada berarti tangan. Tidak ada ya. Yang disebutkan di sini adalah pencurinya secara utuh.
secara keseluruhan. Padahal yang diinginkan sebagian, tangannya saja diinginkan. Berarti yang disebutkan di sini keseluruhan kuliah menyebutkan semuanya, padahal yang diinginkan hanya sebagian. Menyebutkan semua pencuri itu satu badan yang kita sebutkan pencurinya ini asal-asalnya yang disebut ada ubat-ubatan lahu, hal yang disebutkan yang diinginkan adalah tangannya yang potong. Sekarang saya kasih contoh. Syarik mana? Syarik mana? Saya meminum air ini apa? Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Ya. Mahaliyah. Al-Mahaliyah. Al-Mahaliyah atau Al-Kulliyah? Al-Kulliyah kayaknya deh. Karena yang disebutkan semua air sungai, padahal yang diminum hanya satu gelas. Begitu itu ya? Atau Al-Mahaliyah? Ya? Sepertinya kuliah. Al-Kulliyah. Sekarang saya kasih contoh. Man qatala mu'minan atau misalnya fatahrir raqabatin mu'minah. Apa jawabannya? Juz'iyah. Kenapa juz'iyah? Karena hukuman orang misalnya yang membunuh atau orang yang pada pelanggaran di dalam bulan suci Ramadan, dia melakukan pelanggaran di bulan suci Ramadan, ya, maka dia harus itqu raqabah, membebaskan budak. Ya. Budak yang harus dibebaskan, tapi yang disebutkan lehernya, ya, leher. Raqabah itu adalah leher. Yang disebutkan sebagian, tapi yang diinginkan semuanya, ya. Kalau yaj'aluna asabi'ahum fi aymanihim, ini kuliah juga menyebutkan keseluruhan asabi semua tangan, tapi yang diinginkan hanya telunjuk misalnya, ya. Oke, banyak ya, ada al-mahaliyah, ada al-makaniyah, ada al-juz'iyah, ada al-kulliyah, ya. Dan nanti lihat saja, ya. Oke. Lanjut nomor 12. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allama al-bayan. Ini semuanya paham selaras saja, ya. Saja itu adalah kalimat yang ujungnya sama. Kemudian isti'arah. Arkan isti'arah illah. Arkan isti'arah illah. Ini tadi tasybih. Ya, kita bahas tasybih. Sekarang isti'arah. Ada yang bisa jawab? Tafadhol. Waktunya sudah sampai sebenarnya waktunya. Ini mungkin bagaimana ini Ustaz? Kita selesaikan atau sampai di sini saja? Tergantung dari antum dengan peserta, Ustaz. Tinggal berapa nomor kah? Masih banyak ya? 7. Ya? 7 nomor. 27. Katanya Ustaz selesaikan aja, Ustaz. Tapi misalkan kalau diselesaikan, Ustaz, antum kira-kira punya jawab yang lain atau enggak ada, Ustaz? Saya masih ada waktu sampai 30 menit. Insyaallah. Ya, jadi selesai tidak selesai kita sudah ya, karena ada hajat Seperti lagi. Ustaz. Oke. Apa jawabannya? Min arkanil isti'arah. Billah. Ada yang tasybih. Ada tuh tasybih. Oke.
Eh, mungkin di sini bukan isti'arah. Atau bagaimana? Begini saya mau jelaskan dulu. Isti'arah itu adalah tashbihun huzifa ahadu tarafaihi. Ya. Isti'arah itu adalah tashbih yang dihapus antara dua tarafut tashbih. Jadi tashbih itu, jadi komponen tashbih, arkanut tashbih itu ada 4. Ini semua arkanut tashbih ini yang ada di bawah ini. Ya, musyabbah, musyabbah bihi, adatut tashbih, sama wajib syabah ini namanya arkanut tashbih. Ya. Mungkin soalnya di sini adalah arkanut tashbih atau bagaimanakah? Ini semuanya arkanut tashbih ini. Nah, terus dua komponen tashbih yang paling pokok itu dua, musyabbah sama musyabbah bihi, disebut dengan tarafai tashbih. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, musyabbah sama musyabbah bihi disebut dengan tarafai tashbih, dua komponen pokok tashbih. Ya. Kalau salah satu komponen pokok tashbih ini terhapus, disebut dengan, dalam istilah balaghah itu disebut dengan isti'arah. Kalau ada kalimat salah satu komponen tashbihnya ini terhapus, maka itu yang disebut dengan isti'arah. Paham? Sampai sini paham ya? Paham. Ya. Kalau ada musyabbahnya dalam kalimat, ada juga musyabbah bihinya, maka itu tashbih. Contoh, Muhammadun kal asad. Itu tashbih atau isti'arah? Tasbih. Kalau saya mengatakan Muhammadun asadun, saya mengatakan ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan yamshi. Itu tashbih atau isti'arah? Isti'arah. Karena salah satu komponen tashbih yang pokok dihapus. Nah, sekarang coba kasih isti'arah yang musyabbahnya terhapus. Ada yang bisa? Kasih isti'arah yang musyabbahnya terhapus. Ada yang bersuara tadi? Minal zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur. Ilan nur. Oke. Zulumat diperumpamakan dengan apa? Asyirk. Mana musyabbahnya? Al-kufur. Musyabbahnya zulumat, musyabbah bihinya syirik. Yang disebutkan adalah Zulumat. Musyabbah bihi. Zulumat yang disebutkan musyabbah bihinya atau musyabbahnya? Musyabbah bihi. Musyabbah bihinya yang disebutkan. Sekarang kasih contoh isti'arah yang dihapus musyabbah bihinya, yang disebutkan musyabbahnya. Ini agak susah ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Susah ya? Washta'ala ra'su syaibah. Hah? Washta'ala ra'su syaibah. Washta'ala ra'su syaibah. Yang mana apa musyabbahnya di sini? Mana musyabbah, mana musyabbah bihi? Coba jelaskan mana musyabbah, mana musyabbah bihi. Kan ada, otomatis ada yang terhapus. Dah? Ishta'ala. Ishta'ala itu, saya jelaskan. Ishta'ala itu kan biasanya ini ishta'ala ini adalah amalan api. Ar-ra's ya, ar-ra'su ishta'ala ar-ra'su syaiba. Kita bisa memahami di sini kita memperumpamakan uban itu dengan api ya, tapi yang dihapus adalah apinya. Musyabbah bihinya yang terhapus. Yang disebutkan adalah musyabbahnya. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Lafzun urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Jadi di sini tadi nomor 13 yang bukan jadi arkanul isti'arah itu wajib syabah kayaknya. Oke. Kemudian nomor 14, lafzun urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Ada sebuah lafaz yang memiliki dua makna. Ya, ada sebuah lafaz yang memiliki dua makna, satu makna hakiki, satu makna majazi.
Ya. Satu makna hakiki, satu makna majazi. Tapi yang kita inginkan adalah makna majazinya. Meskipun makna hakikinya bisa juga kita gunakan. Ya. Kalau tadi majaz, kalau majaz itu tunggu dulu. Apa jawabannya? Sebentar kita jelaskan. Kinayah, Ustaz. Hah? Kinayah. 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 Ya. Saya jelaskan. Apa perbedaan majaz dengan kinayah? Majaz itu adalah majaz menggunakan kalimat bukan pada maknanya. Makna hakikinya tidak sah untuk digunakan. Hanya makna majazinya yang sah. Kalau kinayah, satu makna hakiki, satu makna majazi. Dan dua-duanya ini bisa digunakan. Tapi yang kita inginkan adalah makna majazinya, bukan makna hakikinya. Ya. Nah, contoh, ada yang bisa kasih contoh kinayah? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh, misalnya ya. Waruma anfu rajulin. Atau ihmarra wajhu Ahmad. Wajahnya Ahmad memerah. Wajahnya Ahmad memerah. Nah, ini hadza kinayatun anil ghadab. Ini kinayah wajahnya Ahmad memerah. Yang saya sebutkan di sini, wajahnya Ahmad memerah itu betul-betul merah enggak wajahnya Ahmad? Meskipun tidak merah wajahnya Ahmad, tapi yang kita inginkan adalah, yang kita ingin gambarkan adalah Ahmad itu lagi marah. Tapi bisa enggak wajahnya Ahmad merah? Bisa, ya. Bisa wajahnya Ahmad merah. Nah, makanya di sini memiliki satu makna hakiki. Makna hakikinya adalah wajahnya Ahmad memang merah. Satu makna majazi. Makna majazinya adalah marah. Maka ini kinayatun anil ghadab. Nah, inilah yang disebut dengan kinayah. Ada dua lafzun urida bihi lazimu maknahu majawazi iradatul makna asli. Ada dua lafaz, yang satu makna jazi, yang satu makna majazi, yang satu makna hakiki, tapi makna majazinya yang diinginkan meskipun makna aslinya atau makna hakikinya bisa saja terjadi. Oke, lanjut. Nomor 15. Ada yang bisa baca? Silakan. Oke, bisa bantu. Oke, yang angkat tangan boleh. Yakunul kalamu fasihan idza kana khaliyan min umuril arba'ah illa. Ya, silakan jawab. Al-gharabah. Yakunul kalamu fasihan idza kana khaliyan min umurin arba'ah. Al-kalam. Yakunul kalamu fasihan idza kana khaliyan min umurin arba'ah. Kalam ini berarti kita jumlah ya, bukan kalimat. Tanafurul kalimat, at-ta'kidul lafzi, al-gharabah, dha'fu ta'lif. Ya, kecuali. Oke, al-gharabah, betul. Karena al-gharabah ini masuk dalam tanafurul kalimat. Tanafurul huruf. Sorry. Ya, al-gharabah itu masuk dalam Tanafurul kalimah sepertinya, Ustaz. Oh iya. Kalau ini apa ini? Kunul kalam fasihan idza kana khaliyan min umur. Tanafurul kalimat, ta'kidul lafzi, gharaba, dha'fu ta'lif. Semuanya ini ada semuanya ke Anda. Tanafurul kalimat, kalau tanafurul kalimat berarti dia al-kalam. Kalau tanafurul kalimat betul ini. Terus ta'kidul lafzi dha'fu ta'lif. Kenapa gharaba di sini? Gharabah masuk ke fasahatul kalimat, Ustaz. Kalau yang lainnya fasahatul jumlah. Betul. Yang lainnya ini fasahatul jumlah. Kalau gharaba itu masuk dalam fasahatul fasahatul, ya, terkait dengan kata ini kalau gharaba. Ya.
Ada yang bisa kasih gorobah dalam Al-Quran? Contoh gorobah dalam Al-Quran. Atau dalam jumlah biasa. Malakum tataktum alayya tatakakuikum ala di jannatin ifran kawan. Ifronki'u anni, ya, ifronki'u anni, ifronki'u anni, ya. Ini semua gorobah ini. Kenapa disebut gorobah? Karena jarang, tidak familiar kata-kata ini. Orang Arab tidak pernah mendengar, ya, jarang mendengar. Ya, mungkin sedikit saya ingin menjelaskan kenapa ini disebut gorobah, ya. Malakum taka'tum alayya katakakuikum ala dzi jinnatin ifronki'u anni. Ini sebenarnya kisah ini, ya. Enggak apa-apa saya bercerita sedikit, ya. Jadi ada seorang orang Arab yang kemudian melakukan safar, dia tidak dikenal di tempat itu. Kemudian dia naik kendaraannya, dia naik ke keledai ya, keledainya, himarnya. Terus dia terjatuh, nyemplung di lumpur lah gitu. Kemudian orang Arab berkumpul, tapi orang ini penyair. Orang Arab berkumpul melihat dia, menertawakan dia, melihat dia. Akhirnya dia bersyair. Muncullah syairnya. Apa yang dia bilang? Malakum taka'tum alayya katakakuikum ala dzi jinnatin ifranki'u anni. Kira-kira apa artinya syair ini? Apa yang menyebabkan kalian berkumpul kepadaku, melihat kepadaku, seperti kalian berkumpul kepada orang yang gila? Ifranki'u anni, pergilah dari saya. Ini kira-kira semua kalimat ini pernah enggak kita dengarkan dalam bahasa Arab? Tidak. Kalau dalam bahasa Arab fasihnya itu malakum tajamma'tum alayya katajammu'ikum ala zi jinnatin alal majnun ifranki'u anni izhabu anni irhalu anni. Itu kalau dalam bahasa Arab asli. Jadi ifranki itu gorobah karena jarang didengar. Taka'ka itu artinya berkumpul, jarang didengar. Makanya disebut dengan gorobah. Oke, dalam Al-Qur'an juga ada kalimat gorobah ya, kayaknya. Ya. Oke, selanjutnya lanjut mata izdahar syiar. Kalau ini langsung saja kita jawab. Ada yang bisa jawab? Mata izdahar syiar? Asrul jahili. Hah? Izdahar. Asrul jahili. Asrul Jahili. Asrul Umawi kayaknya ya. Jadi Asrul Umawi. Jadi di zaman Bani Umayyah itu memang syair itu terkenal, atau syair itu lagi viral-viralnya ya. Kemudian tapi wallahu alam. Ini kalau masalah adab ini dirujuk ke kitab saja ya. Min agradi syi'ri gardu syair al-i'tizaz binafsihi atau qabilatihi. Di sini salah tulis ini, bukan qabilatihi, qabilatihi. Ya. Qabilatihi ini ditandai ini, qabilatihi, qabilah. Qabilah itu artinya suku. Hadzal muradu min madah fakhr al-hija' wal wasf. Fakhar ya, membanggakan diri. Fakhar itu artinya membanggakan diri. Jadi kalau ada penyair yang menyebutkan membanggakan dirinya dalam syairnya, itu disebut dengan syihrul fakhr. Kalau syihrul hija ini ada penyair yang mengolok-olok di dalam syairnya, itu dia mengolok-olok orang, itu disebut dengan syihrul hija. Kalau wasaf ini sifat seseorang, dalam syair itu disebutkan sifat, makanya ini syihrul wasaf. Kalau madah menyebutkan keunggulan orang, syair yang menggambarkan keberanian seorang khalifah. Kalau ada syair menggambarkan keberanian seorang khalifah, ini disebut dengan syairul madah. Kalau syairul fakhr, ada penyair yang membanggakan dirinya atau sukunya, disebut dengan fakhr. Kalau hija, ada penyair yang menjatuhkan orang dalam syairnya, ini disebut dengan syairul hija. Oke? Nah, kemudian selanjutnya min khasa'is syi'ril jahili.
Fonset ada bertanya tadi yang Ya. pembahasan itu malakum latakakum itu yang kayak guroba itu penjelasannya maksudnya itu masuk ke mana Ustaz? Masuk ke ilmu balaghah atau ilmu adab? Balaghah. Ya, karena ini terkait dengan fasahatul kalam sama fasahatul kalimah. Fasahatul kalimah sama fasahatul kalam atau fasahatul jumlah. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Kemudian selanjutnya min khasais syi'ril jahili. Ya, ini kalau min khasais syi'ril jahili ini kayaknya khulu min at-takalluf. Karena tidak mungkin ta'assur bi uslubil Quran. Ini tidak mungkin karena masa jahiliyah. Kemudian tertib suhulatul alfaz ya. Yang masuk di sini adalah khulu min takalluf ya. Artinya tidak ada, jadi di zaman dahulu itu kan sebelum datangnya Islam itu orang Arab itu masih buta huruf, masih banyak yang buta. Artinya jarang terjadi kesalahan dalam ilmu, dalam bahasa. Makanya khulu min takalluf ya. Jadi kekhususan syair-syair jahili itu al-khulu min at-takalluf. Kalau saya tidak salah, wallahu a'lam. Dirujuk saja. Minal usur al-adabiyah. Minal usur al-adabiyah illa. Ini jelas Asrul Utsmani ya. Karena yang dibahas di sini adalah adabul Arab. Sedangkan khilafah Bani Utsmaniyah itu bukan khilafah Arabiyah. Ya. Bukan khilafah Arabiyah. Jadi Asrul Jahili masih masuk dalam sastra Arab, Al-Asrul Abbasi masuk dalam sastra Arab, Asrul Hadis juga masuk dalam sastra Arab. Asrul Utsmani di sini berkurang sastra Arab karena memang di sini yang berkuasa adalah yang menjadi khalifah adalah Ottoman Empire, ya. Allahu a'lam. Oke. Selanjutnya nomor 20. Afatur ra'i al-hawa. Hada misal li al-masal risalah ada yang bisa jawab? Al-masal? Al-hikam. Al-hikam? Al-hikam. Al-hikam. Kata-kata hikmah. Di sini agak mengecoh. Masal sama kata-kata hikmah itu agak berbeda ya. Kalau masal, perkataan yang dikatakan karena ada munasabahnya, ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu namanya masal. Ya. Apa contoh masal dalam bahasa Indonesia ya? Contoh masal dalam bahasa Indonesia apa ya? Kalau hikam itu adalah perkataan hikmah, qaulul hikmah, kata-kata bijak. Contohnya dalam bahasa Indonesia apa? Rajin pangkal pandai, ya. Itu namanya kata-kata hikmah. Afatur ra'i al-hawa. Oke, selanjutnya. Karena tinggal 10 menit, 9 menit. Lanjut. Tadribus salis. Alhamdulillah masuk ke tadribus salis. Mungkin Ustaz untuk beberapa menit ini kita buka pertanyaan saja Ustaz. Oke, siap. Ya. Jadi teman-teman mungkin yang alhamdulillah yang udah dibahas sama Ustaz, yang udah dibahas bersama-sama ini udah berapa soal? 40 soal. Jadi mungkin dari 40 soal itu mungkin ada teman-teman yang kurang paham ataupun penjelasannya masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Kita diskusi mumpung waktunya masih ada beberapa menit. Kita pergunakan beberapa menit ini. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh angkat tangan dulu, baru dipersilahkan. Ataupun kalau nggak mau bicara boleh kirim pesan di kolom komentar. Ikhwan maupun akhwat. Aiyah, tafadhol. Ataupun yang Ikhwan ada yang bertanya dulu? Kanza, oke. Aiyah, Kanza. Afwan Ustaz, yang nomor 13 tadi yang min arkanil isti'arah itu kenapa jawabannya wajib syabah Ustaz? Wajib syabah. Baik.